Anak yatim ini tidak dikasih sarapan dan diusir oleh ibu tirinya. Setelah dia dewasa dan sukses, ibu tirinya datang dan menyesal. Ternyata Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Dion meratapi kepergian ayahnya yang tiba-tiba. Hari itu hujan mengguyur bumi dengan lebatnya, seolah menyirami kesedihan yang memenuhi hati Dion. Ia duduk di sofa, wajahnya pucat pasi, habis menangis. Tatapan matanya kosong, mencerminkan kehampaan yang ia rasakan. Orang-orang datang melayat, menyampaikan belasungkawa mereka kepada Dion. Kadang-kadang mereka mencoba menyemangati Dion, mengusap pundaknya dengan penuh kasih sayang. Teman-teman Dion juga hadir, mencoba membawa sedikit keceriaan ke dalam kesedihan Dion. Namun, begitu mereka pergi, Dion kembali terpuruk dalam kesendirian. Dengan tatapan kosong yang melintas di matanya, ayahnya, meskipun tidak terlalu dekat, tetaplah sosok yang sangat berarti bagi Dion. Mereka terikat oleh ikatan batin yang kuat, terutama setelah kematian ibunya beberapa tahun yang lalu. Dion masih ingat betul hari itu, saat mereka berdua terduduk dalam keheningan, merangkul satu sama lain dalam pelukan hangat, mencoba menghadapi kehilangan yang begitu mendalam. Tetapi sekarang, ayahnya juga telah pergi meninggalkan Dion. Dion merasa seolah-olah telah kehilangan segalanya. Vania, wanita yang kini menjadi ibu tirinya, tidak bisa menggantikan peran seorang ibu yang sebenarnya. Baginya, Dion dan Vania hanyalah dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Seminggu berlalu sejak kepergian ayahnya. Dion mulai bangkit dari keterpurukan. Dengan semangat baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya, ia memutuskan untuk keluar dari kamar dan menghadapi dunia luar. Turun ke ruang makan, ia hendak mengambil piring untuk sarapan. Mencoba memulai hari dengan langkah kecil. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Dion merasa matanya penuh dengan keheranan saat melihat Vania menatapnya dengan pandangan tajam. Seolah-olah ia melihat seorang maling yang hendak mencuri makanan dari meja. "Dion, apa yang kamu lakukan di sini?" desis Vania dengan nada tajam, mencoba menekan Dion. Dion terperanjat. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Aku hanya hendak sarapan, Ibu," jawabnya dengan suara lemah, mencoba menjelaskan. Namun Vania tidak mendengarkan penjelasannya. Ia terus menatap Dion dengan pandangan mencurigakan. "Kau tidak punya hak untuk mengambil makanan di sini. Ini rumahku, bukan rumahmu," ujarnya dengan keras, meninggalkan Dion terdiam dan terkejut. Dion merasa hatinya hancur. Ia tidak mengerti mengapa Vania memperlakukannya seperti ini, terutama setelah kehilangan yang baru saja dialaminya. Ia merasa terbuang, seolah-olah tidak memiliki tempat lagi di rumah ini. Dengan hati yang berat, Dion meninggalkan meja makan. Ia kembali ke kamarnya, mencoba menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Meskipun patah hati, ia bertekad untuk tetap kuat dan tidak akan membiarkan perlakuan Vania menghancurkan semangatnya. Namun ketegangan itu tidak berhenti di situ. Malam harinya, Dion mendengar Vania sedang bicara di telepon dengan nada ceria, seolah tidak ada beban sama sekali. Hal itu membuat darah Dion mendidih. Dion keluar dari kamarnya dan menuju ruang tamu tempat Vania duduk. "Kita perlu bicara," kata Dion dengan tegas. Vania meletakkan teleponnya dan menatap Dion dengan senyum mengejek. "Ada apa lagi sekarang? Ini rumahku.
kata Dion dengan suara tegas. Aku telah tinggal di sini sejak kecil. Ini rumah milik ayahku. Fania tertawa kecil, tawa yang penuh sinisme. Rumahmu? Dion, kau benar-benar naif. Rumah ini adalah mahar pernikahanku dengan ayahmu. Semuanya sudah ditandatangani oleh ayahmu sebelum dia meninggal, jadi secara resmi rumah ini milikku. Dion terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Fania. Kau bohong, katanya dengan suara gemetar. Ayah tidak mungkin melakukan itu, dia tahu betapa pentingnya rumah ini bagiku. Fania bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Dion. Percayalah Dion, ayahmu sangat mencintaiku, dan dia ingin memastikan aku memiliki masa depan yang aman. Jadi dia memberikan rumah ini sebagai mahar pernikahan kami. Kau tidak punya hak apa-apa di sini. Dion merasakan kemarahan membuncah di dadanya. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Ayah baru saja meninggal, dan kau sudah mengklaim semuanya. Fania menatap Dion dengan mata dingin. Kau masih muda, Dion. Kau harus belajar bahwa dunia ini tidak selalu adil. Sekarang pergilah dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Dion merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dengan air mata yang mulai mengalir, ia berlari keluar dari rumah, meninggalkan kenangan masa kecilnya dan segala hal yang pernah ia cintai. Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan air mata mengalir deras di pipinya. Tanpa sadar, langkah kakinya membawanya ke makam ayahnya. Dion jatuh berlutut di depan makam, memeluk nisan ayahnya dengan erat. Ayah, kenapa kau meninggalkanku? Mengapa kau melakukan ini padaku? Tangisnya penuh kesedihan. Dalam keheningan pagi, Dion merasakan kesepian yang mendalam. Tetapi di balik kesedihan itu, dia tahu bahwa dia harus bangkit. Ayahnya mungkin telah membuat kesalahan, tetapi Dion tidak akan membiarkan hal itu menghancurkan hidupnya. Dengan tekad yang baru, Dion berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari cara untuk melanjutkan hidup. Ia akan lebih kuat seperti yang selalu diajarkan ayahnya. Dan suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa ia bisa bertahan, meskipun dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Pagi itu di bawah langit yang terang dan matahari yang terik, Dion menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melangkah maju. Kehidupan mungkin akan penuh dengan rintangan, tetapi Dion siap menghadapi semuanya dengan semangat dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Tidak tahu harus menginap di mana, Dion berjalan sejauh 1 kilometer dari makam ayahnya. Keringat mengalir di pelipisnya di bawah terik matahari yang menyengat. Ia merasa kehilangan dan putus asa. Tidak ada kerabat dekat yang bisa ia datangi. Semuanya berada di luar pulau atau kota. Menghubungi mereka pun belum tentu ada hasil. Mungkin mereka terlalu sibuk untuk merespon. Dengan kantong kosong, Dion hanya memiliki ponsel di sakunya dan tubuhnya yang lemas karena lapar. Ia berjalan terus sampai menemukan pohon rindang di pinggir jalan. Ia duduk di bawahnya, mengipasi wajahnya yang berkeringat dengan tangan, sambil memandang lalu lalang kendaraan yang melintas. Kebanyakan pengendara motor dan mobil tidak memperhatikannya, seolah-olah dia adalah bagian dari latar belakang kota yang sibuk. Dion menyender ke batang pohon, mencoba beristirahat meskipun hatinya penuh dengan kegelisahan. Tanpa tempat tujuan, ia merasa terombang-ambing di lautan ketidakpastian. Mengadu kepada ayahnya yang sudah tiada terasa sia-sia, hanya membuat hatinya semakin berat. Dunia ini terasa sangat dingin dan tak berperasaan. Dan ia tahu bahwa mengharapkan bantuan dari orang asing adalah mimpi yang terlalu jauh untuk dijangkau.
Dion merenung, mengingat kenangan masa kecilnya di rumah yang kini telah menjadi milik Vania. Betapa ayahnya pernah mengajaknya bermain di halaman, mengajarinya naik sepeda dan duduk bersamanya di ruang tamu saat malam tiba. Semua kenangan itu kini hanya tinggal bayangan di benaknya, menyisakan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia menatap langit yang cerah, berharap hujan tidak turun. Jika hujan, ia akan benar-benar tanpa tempat berteduh di tengah kota yang asing ini. Satu-satunya tempat berlindung yang mungkin adalah ruko-ruko yang belum tentu terbuka. Dalam diam, Dion berdoa agar setidaknya cuaca bersahabat dengannya, memberikan sedikit rasa nyaman di tengah ketidakpastian. Waktu berlalu, dan Dion masih duduk di bawah pohon, mencoba mencari ketenangan. Seorang ibu-ibu parubaya yang lewat dengan membawa tas belanja melihatnya sejenak, namun tidak berkata apa-apa. Dion merasa seperti hantu, transparan, tak terlihat oleh orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kelaparan semakin mendera perutnya, namun Dion berusaha menahan. Ia mencoba berpikir jernih tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mungkin ia bisa mencari pekerjaan serabutan di sekitar sini, atau mungkin mencoba keberuntungannya di tempat lain. Namun semua itu terasa begitu jauh dari jangkauannya saat ini. Dion menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan. Ia tidak bisa terus-menerus berada di sini. Harus ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki keadaannya. Ia mengingat kata-kata ayahnya yang sering berkata bahwa hidup adalah tentang bertahan dan mencari jalan keluar di tengah kesulitan. Kata-kata itu kini menjadi satu-satunya pegangan yang ia miliki. Dengan tekad yang baru, Dion bangkit dari duduknya. Ia memutuskan untuk berjalan, menyusuri jalan, mencari tanda-tanda kehidupan yang mungkin bisa memberinya harapan. Meskipun langkahnya berat dan hati penuh keraguan, Dion tahu bahwa ia harus terus bergerak. Di dunia yang tak selalu ramah ini, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Untuk terus mencari jalan meskipun terjal dan penuh rintangan. Dion berjalan menyusuri jalanan kota dengan perut yang roncongan. Setiap langkah terasa berat, namun tekadnya untuk mencari makan membuatnya terus bergerak. Sore itu, ia memutuskan untuk menghampiri warung-warung kecil yang berderet di sepanjang jalan. Dengan harapan dapat bekerja sebentar untuk mendapatkan makanan. Dion mulai mendekati setiap warung dan menawarkan tenaganya. Setelah beberapa kali ditolak, Dion menemukan sebuah warung kecil yang tampak sibuk. Pemilik warung, seorang pria parubaya yang terlihat kewalahan melayani pelanggan, berhenti sejenak saat Dion mendekat. "Pak, saya bisa bantu cuci piring atau apapun yang Bapak butuhkan. Saya tidak minta bayaran, hanya makanan," kata Dion dengan nada memohon. Pemilik warung itu menatap Dion sejenak, kemudian mengangguk. "Baiklah, kalau kamu bisa bantu di dapur, saya akan beri kamu makan." Dion segera masuk ke dapur dan mulai mencuci piring yang menumpuk. Air mengalir deras dari keran, dan dengan cekatan Dion membersihkan piring, gelas, dan peralatan masak lainnya. Ia bekerja tanpa henti, bahkan membantu menyiapkan pesanan saat pemilik warung meminta. Dion bekerja dengan cepat dan teliti, memastikan semua alat makan bersih dan siap digunakan kembali. Setelah semua pelanggan terlayani dan warung mulai sepi, pemilik warung itu menghela napas lega. Ia menyiapkan satu porsi makanan untuk Dion dan menyerahkannya dengan senyum. "Ini untuk kamu, makanlah di sini saja," kata pemilik warung menunjuk sudut dapur yang sepi. Dion mengambil makanan itu dengan tangan yang sedikit gemetar, menandakan betapa laparnya dia.
Ia duduk di samping tempat cucian, menyantap makanan dengan lahap namun tetap sopan. Sementara itu, pemilik warung duduk di sampingnya, memperhatikan cara makan Dion dengan penuh perhatian. "Kamu kelihatannya sangat lapar. Kenapa bisa sampai begini?" tanya pemilik warung, suaranya lembut. Dion berhenti sejenak, memikirkan jawaban yang tepat. Ia tidak ingin membicarakan masalah keluarganya dengan orang asing. Namun, ia juga tidak ingin berbohong. "Orang tua saya baru saja meninggal, Pak. Saya tidak punya tempat tinggal lagi," jawab Dion, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya penuh kesedihan. Pemilik warung mengangguk pelan, tampak mengerti. "Kamu masih muda, tapi sudah harus menghadapi cobaan yang berat. Kalau kamu butuh pekerjaan, kamu bisa bantu di sini setiap hari. Mungkin tidak banyak, tapi setidaknya kamu tidak akan kelaparan." Mata Dion berkaca-kaca mendengar tawaran itu. "Terima kasih, Pak. Saya sangat berterima kasih." Pemilik warung tersenyum. "Tidak perlu terima kasih, kamu yang membantu saya. Lagi pula, membantu sesama itu kewajiban kita." Dion melanjutkan makannya dengan perasaan lega. Setidaknya untuk saat ini, ia tidak perlu khawatir tentang perut kosong. Setelah selesai makan, ia kembali bekerja membantu pemilik warung membereskan tempat itu hingga benar-benar bersih. Saat malam tiba, Dion pulang dengan perasaan yang sedikit lebih baik. Di tengah segala kesulitan, ia menemukan kebaikan dari orang asing yang memberinya harapan. Meskipun perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan, Dion bertekad untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Hari itu, di bawah pohon rindang dan warung kecil, Dion menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Sinar matahari pagi yang hangat menyinari kuburan umum di pinggiran kota. Suasana sunyi hanya ditemani suara angin yang menggerakkan dedaunan. Dion, yang kini berusia 25 tahun, berjalan pelan menuju makam ayahnya. Hari ini adalah ulang tahunnya, momen yang selalu membuatnya merenung lebih dalam tentang masa lalu dan perjalanan hidup. Ia belum sempat mengunjungi makam ayahnya selama beberapa bulan terakhir karena sibuk mengurus surat kepemilikan rumah. Kini dengan hati yang penuh rasa syukur dan beban kenangan, Dion menjejakkan kaki di tanah makam. Di kejauhan, Dion melihat seorang wanita yang tampak familiar sedang memeluk gundukan tanah makam ayahnya. Tangisan wanita itu terdengar lirih, penuh dengan penyesalan yang mendalam. Wanita itu Fania, ibu tirinya yang pernah mengusirnya dari rumah. Sekarang tampak begitu rapuh dan menyesal. Setelah selesai berdoa, Fania bangkit hendak meninggalkan makam. Ketika ia berbalik, matanya bertemu dengan sosok Dion yang berdiri kaku beberapa meter di belakangnya. Dion tidak menatapnya, matanya tertuju pada nisan ayahnya dengan pandangan kosong. Fania merasa bersalah dan penuh penyesalan, langsung menghampiri Dion. "Dion," suaranya bergetar penuh emosi. "Maafkan aku sangat menyesal." Fania memeluk tubuh Dion yang kini tegap dan kuat, namun Dion tetap tak bergerak. Kedua tangannya terkepal kuat di samping tubuhnya. Ia menatap lurus ke depan, mengingat masa-masa sulit yang telah ia lalui. Kilasan kenangan pahit kembali menghantamnya. Ingatan saat Fania tidak memberinya sarapan dan mengusirnya dari rumah. Rasa sakit hati yang ia rasakan saat itu masih terasa segar, seolah baru kemarin terjadi. "Aku tahu aku salah, Dion. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar," lanjut Fania dengan suara yang bergetar. Air matanya mengalir di pipinya. "Tapi tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya." Dion menghela napas panjang, masih menatap nisan ayahnya. "Kenapa sekarang, Fania?
Kenapa baru sekarang, setelah semua yang aku lalui? Suaranya terdengar datar, namun penuh dengan luka lama yang masih menganga. Vania terisak. Aku tidak tahu, Dion. Aku bodoh, aku serakah. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan sampai akhirnya kehilangan segalanya. Kehilanganmu, kehilangan ayahmu. Dion akhirnya mengalihkan pandangannya pada Vania. Mata mereka bertemu. Vania bisa melihat rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam di mata Dion. Dia tidak marah, hanya ada kepedihan yang begitu dalam. Ayah akan selalu menjadi bagian dari hidupku, kata Dion pelan. Tapi aku harus menjalani hidupku sendiri. Semua yang aku capai sekarang adalah hasil dari pengorbanan dan kerja keras, tanpa bantuan siapapun. Vania terisak semakin keras, memeluk Dion dengan erat, seolah takut kehilangannya lagi. Aku bangga padamu, Dion. Meski aku tidak layak mengatakannya, aku benar-benar bangga padamu. Dion tidak membalas pelukan itu. Namun ia tidak lagi terlihat kaku. Ada ketenangan dalam dirinya. Sebuah penerimaan atas masa lalu yang pahit. Aku berharap, Vania, kau bisa menemukan kedamaian. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku harus melanjutkan hidupku. Vania melepaskan pelukannya perlahan, menatap Dion dengan mata yang penuh air mata. Terima kasih, Dion. Itu lebih dari yang pantas aku dapatkan. Dion mengangguk kecil, kemudian berbalik pergi, meninggalkan makam ayahnya. Di hatinya, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Namun ia siap menghadapi apapun yang datang. Dan di balik semua itu, ia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk memaafkan dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.